Halo Sobat Horor, tertarik dengan kisah-kisah menyeramkan yang bikin bulu kuduk merinding? Malam ini, kita akan menyelami kisah kelam tentang 6 mahasiswa yang sedang melakukan KKN di sebuah desa. Diteror oleh sosok hantu penari yang sangat seram dan menakutkan. Apakah semuanya selamat dan bagaimana kelanjutannya? Siapkan dirimu, karena begitu cerita ini dimulai, tak ada jalan untuk kembali. Matikan lampu, pasang earphone, dan pastikan tidak ada yang berdiri di belakangmu. Dan jangan lewatkan channel YouTube horor kami. Dari cerita nyata hingga urban legend yang mengerikan, kami siap membawa Anda ke dunia penuh misteri dan kegelapan. Karena ini adalah zonanya. Subscribe sekarang jika berani, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. KKN di Desa Penari. Teror penari merah. Dahulu kala, jauh di pedalaman sebuah hutan di Jawa, terdapat sebuah kerajaan kecil yang makmur namun penuh dengan rahasia kelam. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang gemar menggelar pertunjukan seni, terutama tarian sakral yang hanya boleh dilakukan oleh para penari pilihan. Di antara mereka, ada satu penari yang paling terkenal, Sri Sukma, perempuan cantik dengan gerakan tarian yang begitu memesona hingga konon bisa membuat siapapun jatuh cinta hanya dengan sekali lihat. Namun, pesona itu bukan berasal dari bakatnya semata. Sri Sukma memiliki rahasia yang disimpan rapat-rapat. Ia adalah seorang gadis desa biasa yang dipilih untuk menjadi penari istana. Setelah sang raja terpesona dengan kecantikannya, tapi untuk bisa menari di istana, ia harus menjalani ritual kuno, sebuah perjanjian dengan makhluk halus penjaga kerajaan agar tubuhnya memiliki kelenturan supernatural dan gerakannya memikat siapa saja yang melihatnya. Namun, ada satu syarat yang harus dipatuhi. Sri Sukma dilarang menari di bawah bulan purnama di luar istana. Suatu malam, seorang pangeran dari kerajaan tetangga diam-diam datang ke istana. Ia jatuh cinta pada Sri Sukma dan membujuknya untuk menari hanya untuknya. Di sebuah pelataran hutan saat bulan purnama bersinar terang, Sri Sukma menolak pada awalnya, mengingat peringatan dari dukun istana. Tapi rayuan sang pangeran terlalu manis untuk diabaikan. Di malam terlarang itu, Sri Sukma menari di bawah sinar bulan purnama. Namun, saat ia mulai menggerakkan tubuhnya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tiba-tiba, tulang-tulangnya mulai berderak. Tubuhnya melengkung ke arah yang mustahil. Wajahnya menegang dalam ekspresi senyum yang mengerikan. Ia ingin berhenti, tapi kakinya terus bergerak sendiri. Pangeran yang melihatnya hanya bisa terperangah dalam ketakutan. Lalu, dari dalam hutan, terdengar suara gamelan gap yang semakin lama semakin cepat. Dan saat suara itu mencapai puncaknya, Sri Sukma menjerit-jeritan panjang yang menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Saat jeritan itu berakhir, tubuhnya roboh ke tanah. Tapi ia tidak mati. Ia hanya menghilang. Sejak malam itu, penari merah yang cantik itu tak pernah ditemukan lagi. Namun, para pemburu yang melewati hutan itu sering melihat sosok perempuan berbaju merah menari di antara pepohonan dengan gerakan yang tidak wajar. Dan siapapun yang berani menatapnya terlalu lama tidak akan pernah kembali. Sejak saat itu, desa-desa di sekitar hutan percaya bahwa Sri Sukma tidak benar-benar mati.
Ia berubah menjadi roh penasaran yang menghantui mereka yang memasuki wilayahnya. Setiap beberapa tahun sekali, ada orang yang menghilang di sekitar hutan larangan itu. Mereka yang selamat seringkali berkata bahwa mereka mendengar suara gamelan dan melihat seorang perempuan menari di kejauhan. Dan jika seseorang nekat mengikuti suara itu, ia akan menjadi bagian dari tarian yang tak pernah berakhir. Tahun 2009, 6 mahasiswa dari sebuah universitas di Jawa mendapat tugas kuliah kerja nyata KKN di desa terpencil yang tidak ada di peta. Desa itu disebut Desa Penari oleh penduduk sekitar. Nama yang terdengar indah tapi tak ada yang mau menjelaskan kenapa. Dari awal, suasana desa itu terasa ganjil. Udara di desa itu lebih panas dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Penduduknya jarang berbicara, hanya menunduk dengan tatapan kosong. Seorang wanita tua yang dipanggil Nyai memberi peringatan, "Anak-anak muda, jangan keluar saat malam, jangan ke hutan larangan, dan yang paling penting, jika kalian mendengar suara gamelan, jangan pernah melihat ke belakang." Mereka semua mengangguk, menganggap peringatan itu hanyalah mitos. Tapi mereka salah. Malam pertama, tidak ada kejadian aneh. Malam kedua, seorang dari mereka mulai bermimpi buruk melihat sosok perempuan menari di tengah hutan dengan wajah kosong dan senyum yang terlalu lebar. Malam ketiga, suara gamelan itu mulai terdengar. Dan di malam keempat, mereka menyadari mereka sudah terjebak dalam kutukan yang tak bisa dihindari. Malam itu, Winda dan Bima berjalan pulang dari rumah kepala desa. Setelah menyelesaikan laporan KKN mereka, jalan setapak menuju tempat tinggal mereka melewati pinggiran hutan larangan yang gelap dan sunyi. Tapi tiba-tiba, ding, ding, deng, suara gamelan bergema dari dalam hutan. Pelan, tetapi semakin lama semakin jelas. Bima berhenti melangkah. Dengar itu, bisiknya. Winda mengangguk, tubuhnya mulai gemetar. "Jangan lihat ke belakang," katanya dengan suara bergetar. Namun, Bima tidak mendengar peringatan itu. Dengan penasaran, ia menoleh. Di antara pepohonan yang hitam pekat, ada sosok perempuan berbusana merah, menari dengan gerakan yang tidak wajar. Wajahnya samar, tetapi matanya kosong dan hitam pekat. Lalu, perlahan-lahan, mulutnya tersenyum lebar, lebih lebar dari manusia normal. Saat itu juga, gamelan yang tadinya indah berubah menjadi suara mengerikan, seperti teriakan orang yang disiksa. Bima tidak bisa bergerak. Winda menarik tangannya dan berlari secepat mungkin. Tapi saat mereka hampir sampai di rumah, suara di belakang mereka berbisik, "Kalian sudah melihatku. Sekarang, kalian adalah milikku." Malam itu, Bima menghilang. Hanya sandal dan baju lusuhnya yang ditemukan di hutan, dengan jejak tarian yang melingkar-lingkar di tanah. Dan gamelan itu masih terus berbunyi. Satu persatu, mahasiswa KKN itu mengalami kejadian aneh. Ada yang melihat sosok wanita menari di pojok kamar mereka. Ada yang mendengar suara gamelan meski mereka sudah menutup telinga. Mereka ingin pulang, tapi Nyai berkata mereka belum mendapatkan izin. "Izin dari siapa?" tanya mereka dengan putus asa. Nyai hanya menatap mereka dengan mata kosong. "Kalian sudah melanggar. Kalian sudah melihat yang seharusnya tidak boleh dilihat." Malam itu mereka mengadakan doa bersama. Kepala desa pun ikut berdoa, berharap kutukan itu tidak mengikuti mereka. Sejak Bima menghilang, Winda tidak bisa tidur. Suasana di rumah tempat mereka tinggal terasa lebih dingin. Lampu kamar berkedip-kedip, dan angin berhembus dari jendela yang sebenarnya sudah tertutup rapat. Ia mencoba mengabaikannya, hingga suara itu datang lagi.
Ding, ding, deng, suara gamelan. Pelan, tapi semakin lama semakin jelas. Jantung Winda berdetak kencang. Ia menutup telinga dan menutup matanya rapat-rapat. Ini hanya mimpi, gumamnya. Tapi saat ia membuka mata, kakinya membeku. Di cermin di sudut kamar, ada sesuatu yang bergerak, bukan bayangannya. Di dalam cermin, ia melihat sesosok perempuan berbaju merah dengan wajah penuh luka dan mata kosong. Wanita itu menari, tubuhnya melengkung dengan cara yang mustahil bagi manusia. Tangannya bergerak anggun, tapi kakinya melayang. Lalu, perempuan itu berhenti menari. Ia tersenyum, dan dalam sekejap, ia merangkak ke depan, mendekati permukaan cermin. Semakin dekat, tiba-tiba, tangan pucat dengan kuku hitam panjang menembus cermin, meraih ke arah Winda. Winda menjerit sekuat tenaga. Mereka semua bergegas menghampirinya. Winda ditemukan dalam keadaan linglung di sudut kamar. Ia menggigil, bibirnya bergetar tanpa suara. Ketika temannya, Anton, mengguncangnya. Satu kalimat yang ia ucapkan membuat semuanya merinding. Dia ingin keluar. Dari cermin, Anton mencoba mengabaikan ketakutan itu. Tapi malam berikutnya, giliran Ayu yang menghilang. Pagi harinya, mereka menemukan baju Ayu tergeletak di depan rumah. Bersih, tidak ada darah, tidak ada jejak kaki. Hanya kain merah yang melilit di leher bajunya. Dan anehnya, di langit-langit kamar Ayu, ada bekas jejak telapak kaki, seolah seseorang berjalan di atasnya dengan terbalik. Mereka semakin ketakutan. Mereka tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Kepala desa akhirnya memberi mereka izin untuk pergi. Tapi sebelum pergi, Nyai memberi peringatan terakhir. Jangan menoleh ke belakang saat kalian melewati batas desa. Jangan berbicara tentang ini pada siapapun. Mereka menurut. Saat mobil berjalan melewati gapura desa, udara terasa lebih berat dan suasananya sangat mencekam. Lalu suara gamelan kembali terdengar. Kini lebih pelan, seolah memanggil mereka. Anton hampir menoleh. Ia penasaran, namun sebelum ia bisa melihat, tangan Winda mencengkeram pergelangannya. Tidak, bisiknya, jangan lihat. Anton menggertakkan giginya dan menatap lurus ke depan. Tapi dari kaca spion mobil, ia melihat sesuatu. Sosok perempuan berbaju merah menari di tengah jalan, dengan kepala yang terkulai ke samping dan senyum yang terlalu lebar. Dan seketika, gamelan itu berhenti. Hening, mereka selamat. Setidaknya, itu yang mereka pikirkan. Hingga satu persatu, setelah kembali ke kota, mereka mulai melihat bayangan aneh di sudut mata mereka. Mendengar suara gamelan saat sendirian. Anton adalah yang pertama menghilang. Lalu Winda. Satu-satunya yang tersisa adalah Rika. Dan sekarang, di tengah malam yang sunyi ini, Rika mendengar suara itu lagi. Ding, ding, deng. Rika tidak bisa tidur malam ini. Suara gamelan semakin jelas. Bukan lagi sekadar bisikan samar di telinga. Ia bisa mendengar setiap dentingan dengan nyata. Seperti seseorang sedang bermain gamelan tepat di luar kamar. Dengan tangan gemetar, Rika mencoba mengabaikannya. Ini hanya halusinasi. Ia terus meyakinkan dirinya sendiri. Namun, ketika membuka mata, Rika tidak lagi berada di kamarnya. Ia sudah berada di tengah hutan. Di sekelilingnya, pepohonan tinggi menjulang, membentuk bayangan-bayangan aneh yang bergerak sendiri. Udara dipenuhi aroma dupa, bercampur dengan bau anyir yang menusuk, dan di hadapannya, dia ada di sana. Sosok perempuan berbaju merah,
Kakinya tidak menapak tanah, kepalanya miring ke samping. Matanya kosong, bibirnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi hitam penuh darah. Dia menari, pelan, anggun, tapi gerakannya terputus-putus seperti boneka yang talinya hampir putus. Gamelan semakin cepat, jantungnya berdegup kencang. Rika ingin berlari, tapi kakinya terasa berat, seolah akar-akar hutan menggenggamnya. Lalu, perempuan itu berhenti menari. Tangannya perlahan terangkat, menunjuk ke arah Rika. Dan dengan suara berbisik, ia berkata, "Sekarang giliranmu." Tubuhnya bergerak sendiri, tangannya terangkat, dan kakinya mulai mengikuti irama gamelan. Rika tidak ingin menari, tapi ia tidak bisa melawan. Rika terpaksa menari. Setiap gerakan terasa sakit, seperti ada sesuatu yang merobek tulang-tulangnya dari dalam. Sendinya patah, tapi ia terus bergerak. Wajahnya tersenyum meski hatinya menjerit. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan muncul dari dalam gelapnya hutan. Mereka semua menari. Puluhan, ratusan sosok dengan wajah kosong, senyum mengerikan, dan tubuh yang sudah membusuk. Mereka semua adalah korban sebelumnya. Rika menangis, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia ingin berhenti, tapi tubuhnya tidak bisa berhenti menari. Dan sebelum segalanya menghilang dalam kegelapan, Rika menyadari satu hal, ia tidak akan pernah bisa kembali. Keesokan harinya, orang tua Rika menemukan kamarnya kosong. Ia terjebak selamanya di tempat yang gelap, di antara pohon-pohon besar yang berbisik tanpa suara. Di sekelilingnya, ada mereka sosok-sosok yang dulu juga pernah mendengar gamelan, yang dulu juga pernah melihat dia menari. Dan di kejauhan, di antara sosok seram, Rika melihat Winda, Bima, Anton, Ayu, dan juga Bagas. Mereka semua tersenyum dengan tatapan kosong dan muka pucat. Kami terpaksa menari, dan gamelan itu tidak pernah berhenti berbunyi. Ia tidak tahu sampai kapan penderitaan ini berakhir. Lalu, suatu malam, seseorang membaca buku catatan Rika. Ia bisa merasakannya. Kau yang sekarang membaca ini. Ya, kau. Apakah kau mendengar suara gamelan sekarang? Kalau iya, jangan menoleh ke belakang, karena dia ada di belakangmu.